warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursia Husain, jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya menjelaskan materi viktimologi yang diampu oleh Ibu Nur Asma SHMH. Untuk pembahasan yang akan saya bahas itu ada 3 pembahasan. Jadi, pembahasan yang pertama itu adalah hubungan viktimologi dengan hukum pidana dan kriminologi. Yang kedua, fungsi dan tujuan viktimologi. Dan yang ketiga, pengertian dan jenis-jenis korban. Jadi, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu hubungan viktimologi dengan hukum pidana dan kriminologi. Jadi, hubungan antara kriminologi dan viktimologi sudah tidak dapat diragukan lagi, dikarenakan dari satu sisi kriminologi membahas secara luas mengenai pelaku dari suatu kejahatan, sedangkan viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban dari suatu kejahatan. Mengenai hubungan antara kriminologi dan hukum pidana, dikatakan bahwa keduanya merupakan pasangan atau dui tunggal yang saling melengkapi, karena orang akan mengerti dengan baik tentang penggunaan hukum terhadap penjahat maupun pengertian mengenai timbulnya kejahatan dari cara-cara pemberantasannya, sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan pelaku kejahatan. Hukum pidana hanya mempelajari delik sebagai suatu pelanggaran hukum, sedangkan untuk mempelajari bahwa delik merupakan perbuatan manusia sebagai suatu gejala sosial adalah kriminologi. Perhatian akan kejahatan yang tidak seharusnya hanya berputar sekitar munculnya kejahatan, akan tetapi juga akibat dari kejahatan. Karena dari sini akan terlihat perhatian bergeser tidak hanya kepada pelaku kejahatan, tetapi juga kepada posisi korban dari kejahatan itu. Di dalam memperhatikan adanya hubungan ini, atau setidaknya perhatian atas terjadinya kejahatan tidak hanya dari satu sudut pandang. Apabila ada orang menjadi korban kejahatan, jelas terjadi suatu kejahatan. Ada korban, ada kejahatan, dan ada kejahatan, ada korban juga. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu mengenai tentang fungsi dan tujuan viktimologi. Yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu mengenai tentang fungsinya dulu. Jadi, fungsi viktimologi itu untuk mempelajari sejauh mana peran dari seorang korban dalam terjadinya tindak pidana, serta bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap seseorang yang telah menjadi korban kejahatan. Di sini dapat terlihat bahwa korban sebenarnya juga berperan dalam terjadinya tindak pidana pencurian. Walaupun korban berada di sini bersifat pasif, tapi korban juga memiliki fungsional dalam terjadinya kejahatan. Pada kenyataannya, dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul kejahatan jika tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dan si pelaku atau pelaku dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si pelaku yang berakibat pada penderitaan si korban. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan. Nah, itulah jawaban atau penjelasan yang saya berikan mengenai tentang fungsi. Selanjutnya kita masuk pada tujuan viktimologi. Jadi, tujuan viktimologi yang pertama menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban. Yang kedua, berusaha untuk memberikan penjelasan tentang terjadinya viktimologi. Dan yang ketiga, meningkatkan sistem tindak guna mengurangi penderitaan manusia. Sekarang kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu mengenai tentang pengertian dan jenis-jenis korban. Jadi, menurut Muladi bahwa korban atau victim adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansi terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.
Jadi itulah pembahasan yang saya bahas. Sekarang kita masuk pada jenis-jenis korban. Jenis-jenis korban yang pertama non-participing, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan. Yang kedua, latent victim, yaitu mereka yang mempunyai sifat atau karakter tertentu sehingga kecenderungan menjadi korban. Yang ketiga, prostatic victim, yaitu yang mereka menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan. Yang keempat, participating victim, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban. Dan yang kelima, false victim, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri. Baik, itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.